Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, ternyata itu adalah keterampilan rahasia takdir spiritual. Pendekar pedang itu mengangkat kepalanya dan melihat tanda ungu kemasan yang sama-sama mempesona seperti matahari. Pupil matanya sedikit mengecil. Sejauh yang dia tahu, hanya 30 takdir spiritual teratas dalam daftar roh bumi yang dapat membawa keterampilan rahasia mereka sendiri. Dia memandang Hinya di sampingnya dengan ekspresi kaget di wajahnya. Jika mereka mengingatnya dengan benar, takdir spiritual yang dilakukan Chu Guangsheng saat ini seharusnya berasal dari rumah lelang wilayah utara beberapa bulan yang lalu. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa metode kultivasi takdir spiritual yang tidak lengkap bisa menjadi hal yang luar biasa, seru Hinya dengan takjub. Meskipun dia merasakan sesuatu yang luar biasa di dalam harinya, dia tidak pernah menyangka bahwa benda yang tampak seperti sampah di mata orang lain akan mengerahkan kekuatan sebesar itu di tangan Chu Guangsheng. Dibandingkan dengan takdir spiritual ini, batu Yuanling tidak layak untuk disebutkan. Pendekar pedang itu juga sangat takjub. 30 lambang takdir spiritual teratas dalam daftar roh bumi sangat berharga. Sehingga meskipun menghabiskan seluruh kekayaan di kota Beling, mereka masih akan kesulitan untuk membelinya. Dibandingkan dengan keterkejutan mereka, Patua Kinceng memiliki ekspresi jelek di wajahnya saat ini. Bagaimana hal langka seperti itu bisa jatuh ke tangan bajingan kecil ini? Tatapan Xian di samping juga dipenuhi dengan keterkejutan. Pada saat ini, dia merasakan penyesalan yang mendalam di dalam hatinya. Dia seharusnya tidak tergoda oleh iming-iming Pak Tua Kincen yang memiliki keuntungan untuk datang dan mencegat orang ini. Saat semua orang terkejut, Chu Guangsheng meraih telapak tangannya dan tiba-tiba mengepalkannya. Seluruh dunia tampak sunyi sesaat dan kemudian terdengar sedikit suara pecah. Saat berikutnya, semburan ungu kemasan yang tak terlukiskan melonjak keluar dari segel ungu kemasan, seperti lubang banjir. Pergi, mata Chu Guangsheng tiba-tiba bersinar dengan tajam. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk kedua mayat itu lalu berteriak. Semburan ungu kemasan menderu, dan di mana dia pun bercahaya menyapu. Setelah tombak roh perang bersentuhan dengan semburan ungu kemasan, itu hanya mengeluarkan suara tumpul, seperti tenggelam ke dalamnya, dan dengan cepat menghilang. Patua Kinchan membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah, lalu menatap Chu Guangsheng dengan ekspresi ngeri. Karena dia merasa takdir spiritualnya sudah terlanjur dihancurkan secara paksa. Pada saat ini, Xian tiba-tiba berteriak sambil memegangin kepalanya. Mayat yang dia kendalikan juga tenggelam oleh semburan emas keunguan, berubah menjadi kabut dan menghilang di udara. Jika kamu ingin membunuhku, kalian semua tetap di sini hari ini. Semburan emas itu seperti binatang dewa dari zaman kuno, membawa aura keagungan yang tak terlukiskan, bergemuruh ke arah kedua mayat itu. Melihat ini, Xian dan kedua anak buahnya gemetar ketakutan. Mereka buru-buru mengerahkan sisa kekuatan di tubuhnya untuk membentuk penghalang di depannya. Tapi yang membuat mereka putus asa adalah penghalang pertahanan yang mereka mobilisasi dengan seluruh kekuatannya langsung hancur seketika. Seperti kertas tisu ketika semburan ungu dan emas itu menyapu. Chu Guangsheng tidak menunjukkan belas kasihan dan menamparnya dengan keras dengan telapak tangannya. Semburan ungu kemasan menggelamkan mereka berdua.
Melihat adegan ini, Huwusan dan yang lainnya sedang bertarung sengit dengan Hinya tiba-tiba terlihat ngeri. Sebelumnya, bagaimana mereka bisa membayangkan bahwa meskipun Pak Tua Kinceng dan Zihan bergabung, masih tetap mengalami kekalahan telak. Semburan ungu keemasan terus menghantam, merobek celah besar di bumi. Namun dua mayat yang tergeletak di dalamnya bahkan tidak mengeluarkan jeritan sedikit pun. Adegan aneh ini membuat Huwusan semakin ngeri. Setelah itu, semburan ungu kemasan perlahan menghilang meninggalkan tanah yang berantakan. Huwusan buru-buru mendongak. Wajahnya langsung menjadi sangat pucat. Pada saat ini, Patua Kincen dan Zihan terlihat sangat menyedihkan. Terutama Zihan, karena kultivasi energi mayat yang tertahan oleh takdir spiritual Cukangseng, sehingga sebagian besar daging dan darah di tubuhnya berkurang, memperlihatkan tulang putih yang padat. Orang ini adalah karakter yang kejam. Aku menyukainya. Pendekar pedang itu menyeringai dan berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, Hinya di sampingnya mengerutkan bibir merahnya. Kenapa kakak laki-lakinya tiba-tiba menyukai hal-hal seperti kekerasan ini? Ekspresi Kuaseng tetap tenang. Dia perlahan turun dari singgasana Dewa Ungu Emas. Dengan gerakan telapak tangannya, dua sinar cahaya perak terbang keluar dari kedua mayat itu, lalu jatuh ke tangannya. Kalian berdua, sekarang giliranmu. Dia menatap Huwusan dan yang lainnya saat berkata. Mendengar kata-kata tersebut, Huwusan dan yang lainnya tiba-tiba gemetar. Setelah itu, mereka menyadari bahwa dua mata dingin terkunci ke arah mereka. Hinya, pendekar pedang, jika kamu bertindak terlalu jauh, sekte jiwa kami tidak akan membiarkanmu pergi. Huwusan mencibir dengan tenang. Mendengar ini, pendekar pedang itu tiba-tiba tersenyum sinis. Tanpa kalian, sekte jiwa masih bisa dianggap serius olehku. Ketika dia selesai berbicara, dia menoleh untuk melihat ke arah Cukuangseng dan menyeringai. Saudaraku, tidak apa-apa. Cukuangseng baru saja melukai mereka berdua dengan parah. Dan dia khawatir kerusakan yang terlalu besar, jadi tidak tepat untuk mengambil tindakan. Mendengar ini, Cukuangseng mengangguk. Dengan lambaian tangannya, tahta emas ungu di udara terbang dan melayang di atas kepalanya. Melihat ini, pendekar pedang itu menyeringai dan berkata, lakukan, jangan tinggalkan siapapun. Satu demi satu sosok bergegas keluar, menuju dua anggota sekte jiwa. Dalam sekejap, gelombang kejut yang dahsyat mengamuk, menghancurkan daratan dan menjadi berantakan. Dengan adanya Cukuangseng, sekte jiwa, dan kota Beling yang biasanya hanya hasil imbang, tiba-tiba dirugikan dan hanya bisa memilih untuk melarikan diri karena malu. Setengah jam berlalu, pendekar pedang itu menyeringai dan berkata dengan sedikit penyesalan. Sayang sekali, orang tua Huwusan melarikan diri. Mendengar ini Cukuangseng tersenyum. Tapi itu terlihat sedikit jahat sejalan dengan suasana berdarah di sini. Orang itu menggunakan teknik rahasia untuk melarikan diri. Sulit bagi kami untuk menahannya. Pendekar pedang itu mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum. Kali ini, sekte jiwa telah kehilangan wakil kepala istana Huntian dan sekelompok praktisi elit ranah juding. Jadi kekuatannya pasti sudah sangat berkurang. Mari pergi ke sekte jiwa. Mendengar ini, orang-orang kuat dari kota Beling juga bersemangat. Mereka akhirnya bisa mengurus sekte jiwa sialan ini. Aku ingin tahu apa yang akan dilakukan saudara Cu dengan kedua orang ini. Pendekar pedang itu memandangi dua mayat yang masih memiliki secerah kehidupan dan bertanya. Mendengar ini, ekspresi Cukuangseng menyeringai. Dia memandang ke kejauhan tanpa jejak. Lalu dia tersenyum tipis saat berkata,
Jangan khawatir tentang mereka. Pendekar pedang itu tertegun sejenak, matanya penuh keraguan. Dia belum mengembangkan kekuatan spiritual, jadi persepsinya secara alami tidak setajam persepsi Chu Kuang-Seng. Namun, Chu Kuang-Seng tidak menjelaskan lebih jelas. Dia tersenyum mengangkat kaki dan berjalan ke depan. Kamu berpura-pura menjadi canggih. Hinya mengerutkan bibir merahnya dan segera mengikuti kakaknya. Melihat ini, pendekar pedang dan yang lainnya tersenyum lalu pergi. Setelah Chu Kuang-Seng dan yang lainnya pergi, dunia menjadi sunyi kembali. Tetapi keningan ini tidak berlangsung terlalu lama. Tidak lama kemudian sosok bergegas lewat dari kejauhan dan mendarat di hutan yang masih berbau darah. Mengapa bocah kecil itu melepaskan kedua mayat itu dan tidak menanganinya sendiri? Seseorang pria melirik dua mayat yang nafasnya masih lemah dan berkata dengan ekspresi bingung di wajahnya. Mendengar ini, King Lo melirik ke arah Chu Kuang-Seng pergi dan tidak bisa menahan senyum. Bocah kecil ini sangat pintar. Dia tahu bahwa kekuatan Huan Men tidak cukup kuat dan tidak bisa menunjukkan terlalu banyak keunggulan atau membawa terlalu banyak musuh. Jadi dia menyerahkan Patua King Chen dan Zihan ke Tianyun kita untuk menghadapi mereka. Setelah mendengar kata-kata ini, mata pria itu tiba-tiba menjadi jelas. Lalu dia tersenyum dan berkata, saya ingin tahu bagaimana King Lao berencana menghadapi kedua orang ini. King Lao tersenyum tipis dan tatapan dingin dan tegas melintas di matanya yang tampak keruh. Tegakkan otoritasmu. Jangan sampai ada yang melupakan posisi Tian Yuan kita di jurang naga hitam. Tawa samar bergema di hutan, dan King Lo perlahan menghilang ke dalam kehampaan malam. Mendengar ini, pria itu menggelengkan kepalanya lalu berbalik pergi. Kali ini, Pavilion Sun King akan mendapat masalah. Gunung Lingxian. Setelah meninggalkan wilayah tengah, Chu Kuang-Seng meminta pendekar pedang untuk membantunya untuk menemukan gunung aneh di sini karena dia perlu menerobos ke ranah Ciuding tingkat keempat. Ini adalah puncak gunung yang terletak di ujung timur wilayah utara. Karena medannya yang istimewa, tempat ini diselimutin awan dan kabut sepanjang tahun. Dan puncak gunung yang sesekali tersingkap bagaikan pulau-pulau kecil di lautan awan. Seperti kediaman makhluk abadi. Dilihat dari kabut dan awan tebal, terlihat sebuah kolam di pegunungan berukur beberapa kaki di kedalaman Gunung Lingxian. Ada kabut putih yang muncul di dalam kolam tersebut, terdiri dari kekuatan ruang yang sangat kaya. Ini kolam Lingxian. Mata Chu Kuang-Seng tertuju pada kolam di gunung, dan matanya menunjukkan warna yang aneh. Intensitas kekuatan luar angkasa di kolam hampir 10 kali lipat dari dunia luar, mencapai tingkat yang cukup mencenangkan. Terlebih lagi dilihat dari warna dan kilaunya, tingkat kehalusan kekuatan ruang jauh melampaui di luar gunung. Jika dia memiliki keraguan tentang apakah kolam Lingxian dapat membantunya menerobos sebelumnya, sekarang dia benar-benar telah yakin. Jika dia bisa berlatih di kolam dalam jangka waktu tertentu, orang biasa akan memiliki peluang besar untuk menerobos ke level berikutnya. Butuh 3 tahun bagi kolam Lingxian ini dapat memadatkan pil Lingxian, dan sekarang orang seperti Anda telah menemukannya. Hinya meliriknya ke mata baharinya yang menawan. Dengan sedikit nada keengganan dalam nada bicaranya. Chu Kuang-Seng terkekeh dan berkata, terima kasih Nonaya untuk kali ini. Dia memiliki ruang pohon kuno, jadi tentu saja dia tidak terlalu tertarik dengan kekuatan luar angkasa yang kaya di sini. Tapi pil abadi itu memiliki pengaruh yang besar. Hinya mengangguk ringan dan meresponnya dengan lembut. Melihat Hinya yang masih di sini, Chu Kuang-Seng terbatus sedikit dan berkata dengan malu,
Nonaya, maukah Anda pergi? Mengapa saya harus pergi? Kinia melirik dan berkata sambil tersenyum menawan. Tuan Muda Chu sangat ingin mengusirku. Mungkinkah dia memiliki sesuatu yang memalukan untuk dilakukan? Chu Kuangseng tersenyum tak berdaya. Saya tidak bisa memasuki kolam Lingxian seperti ini, kan? Dia akan menunggu untuk sementara waktu untuk menerobos dengan Lingxian. Dia harus memasuki ruang pohon kuno, sehingga tidak ada orang lain yang bisa hadir untuk melihat, menghindari terungkapnya rahasianya. Mendengar kata-kata ini, Kinia mendengus pelan. Dia tidak tahu apa yang dia pikirkan, tapi sedikit rasa malu muncul di matanya. Itu hanya bocah nakal. Aku tidak akan melihatnya. Aku tidak akan pergi. Chu Kuangseng tampak tidak peduli dan mulai membuka ikatan pakaiannya. Kamu tidak tahu malu. Kinia langsung merasa sangat malu. Dan wajahnya yang sehalus putih menunjukkan rona merah merona. Dia menghentakkan kakinya dengan marah, lalu berbalik untuk pergi. Chu Kuangseng tidak bisa berkata-kata. Dia tidak peduli lagi. Lebih baik menerobos ke ranah juding tingkat keempat dulu. Dia menggelengkan kepalanya, terlalu malas untuk memikirkan hal ini. Chu Kuangseng mengalihkan pandangannya ke kolam Lingxian dan merasakan fluktuasi kuat keluar dari spasial di dalamnya. Dan hatinya berangsur-angsur menjadi panas. Dengan Lingxian, tingkat kultivasinya akan selangkah lebih dekat. Memikirkan hal ini, dia mengarahkan telapak tangannya ke arah kolam Lingxian. Dan kekuatan hisap keluar dari telapak tangannya, menyapu semua air di kolam. Sesaat kemudian, dia melihat manik bulat dan halus di dasar kolam Lingxian. Lingxian, ekspresi Chu Kuangseng berubah. Dia segera menyedot manik bundar itu ke tangannya. Air kolam turun kembali dan kolam Lingxian terisi kembali. Dan pil abadi tergeletak dengan tenang di telapak tangannya. Kekuatan dalam pil Lingxian ini benar-benar murni. Chu Kuangseng menyesap kabut tipis yang berasal dari pil Lingxian. Saat berikutnya, dia melihat sekeliling, melepaskan kekuatan mentalnya, dan merasakan dengan hati-hati untuk beberapa saat. Setelah memastikan tidak ada orang di sekitarnya, dia berjalan ke dalam gua di depan. Di dalam gua, Chu Kuangseng duduk bersila di tanah berbatuan yang dingin. Setelah sekian lama, dia perlahan membuka matanya untuk menghirup udara keruh. Sekarang, aku bisa menyempurnakan pil abadi ini. Dia bergumam, lalu kemudian sambil berpikir, sebatang pohon kuno berwarna hijau muncul. Dalam sekejap tubuhnya, dia menghilang dari tempatnya dan memasuki ruang pohon kuno. Chu Kuangseng menjentikan jarinya dan pil abadi itu jatuh ke tenggorokannya dan masuk ke tubuhnya. Kekuatan bergulir meledak dari pil Lingxian, menyebabkan semua meridian di tubuhnya membengkak dan tergelitik. Melihat ini, Chu Kuangseng dengan cepat memusatkan pikirannya dan mulai berkultivasi. Dan saat kekuatan pil Lingxian secara bertahap disempurnakan, fluktuasi aura yang meresap ke dalam tubuhnya juga terus meningkat, mendekati ranah juding tingkat keempat. 3 hari kemudian, seluruh tubuh Chu Kuangseng bergetar, dan gelombang kekuatan luar angkasa yang keluar dari tubuhnya, memicu gelombang udara di ruang pohon kuno. Setelah beberapa napas, fluktuasi kekuatan ruang berangsur-angsur mereda, dan mata Chu Kuangseng perlahan terbuka. Pandangan tajam tiba-tiba muncul di pupil aslinya yang gelap. Dia merentangkan telapak tangannya, dan kekuatan ruang mengalir dari meridiannya. Kumpalan cahaya perak seperti bilah pedang, berkedip-kedip di ujung jarinya. Yuanding keempat akhirnya dipadatkan olehnya, dan tingkat kultivasinya juga secara resmi memasuki alam 9 kuali tingkat keempat. Dengan pemikiran di benak Chu Kuangseng, 4 cahaya spiritual keluar dari tubuhnya.
dan merubah menjadi 4 Yuanding dengan cahaya spiritual yang berkedip tergantung di atas kepalanya. Lalu dia menatap Yuanding dan tidak bisa menahan senyumannya. Dengan kekuatannya saat ini, jika dia bertemu lawan di alam 9 kuali tingkat 6 lagi, dia tidak perlu membuang banyak usaha. Memikirkan hal ini, Cukuangseng segera mengambil Yuanding kembali ke tubuhnya, lalu berdiri dan berjalan keluar dari ruang pohon kuno. Terima kasih.